Siapa yang mengira Tiongkok benar-benar diam, ternyata salah. Baru saja keluar berita besar, dan pada hari Kamis 23 April 2026 ini, fokusnya sudah tidak hanya pada kapal-kapal yang disita atau ancaman pertempuran baru di Hormuz. Poin yang paling penting sekarang justru yang lain. Berita bahwa Tiongkok membantu Iran di bidang informasi, sementara serangan presisi dan aksi yang diperhitungkan kembali mengguncang Teluk. Berita yang telah diverifikasi menunjukkan intelijen Tiongkok beroperasi melawan Amerika Serikat. Sekarang, dampaknya tidak hanya terlihat di peta militer. Dampak itu muncul dalam hubungan langsung antara pemerintahan Trump dan Xi Jinping. Saya akan segera memberitahukan semuanya kepada Anda. Tetapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Yang paling menonjol hari ini dalam hal ini adalah sebuah laporan dari Wall Street Journal yang menunjukkan kekhawatiran yang semakin besar dari Amerika Serikat terhadap satelit-satelit Tiongkok di atas medan perang di Timur Tengah. Menurut laporan tersebut, Washington khawatir bahwa gambar dan analisis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok telah meningkatkan kemampuan para lawan, seperti Iran, untuk memantau pergerakan militer, menemukan aset-aset sensitif, dan mengubah data menjadi keuntungan praktis. Ini jadi makin serius karena artikel tersebut menyebutkan bahwa sebuah perusahaan kecerdasan buatan Tiongkok, Misar Vision, mengaku memantau alat-alat militer Amerika, termasuk kapal induk dan pembom, dengan analisis berbasis satelit. Ketika hal ini muncul pada hari yang sama, saat Teluk kembali diguncang oleh aksi-aksi baru dari Iran, maknanya jadi makin mengkhawatirkan. Iran mungkin tidak hanya bertahan, tetapi juga menerima citra, pelacakan, dan analisis dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Ketakutan ini bukan baru muncul hari ini. Reuters sudah melaporkan pada 15 April berdasarkan laporan dari Financial Times bahwa Iran diduga telah membeli satelit mata-mata Tiongkok pada tahun 2024 yang digunakan untuk memantau pangkalan militer besar Amerika Serikat di Timur Tengah selama perang yang sedang berlangsung. Menurut Reuters, surat kabar tersebut mengutip dokumen militer Iran yang bocor, daftar koordinat dengan penanda waktu, dan gambar-gambar yang dihasilkan sebelum dan sesudah serangan drone dan rudal. Beijing membantah dan menyebut laporan tersebut sebagai disinformasi. Namun, inti utama dari berita itu tetap dipertahankan dalam pemberitaan. Ada kecurigaan serius bahwa mesin pengawasan Tiongkok telah digunakan untuk meningkatkan akurasi upaya Iran. Dan kecurigaan inilah yang kembali sangat meresahkan saat ini ketika Teluk memasuki hari-hari penuh ketegangan lagi. Pada saat yang sama, fakta-fakta hari ini di laut semakin memperkuat ketakutan tersebut. Reuters melaporkan bahwa harga minyak melonjak setelah adanya laporan tentang aktivitas anti pesawat di Teheran, serta meningkatnya ketegangan internal antara kelompok garis keras dan moderat di dalam rezim Iran. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Iran menunjukkan pengawasan yang lebih ketat atas Selat Hormuz dengan menayangkan video pasukan komando yang mengambil alih kapal kargo besar. Setelah runtuhnya pembicaraan damai yang diharapkan Washington dapat digunakan untuk membuka kembali koridor maritim. Secara bersamaan, Donald Trump menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal manapun yang mengancam selat tersebut. Ini menunjukkan bagaimana krisis saat ini memiliki dua lapisan sekaligus. Satu lapisan yang terlihat dengan kapal, ranjau, dan ancaman terbuka, dan satu lapisan yang kurang terlihat namun mungkin lebih menentukan dengan citra satelit, pemantauan, dan pembacaan target. Tepat ketakutan seperti inilah yang sudah pernah digambarkan oleh Reuters pada akhir Februari, ketika rudal-rudal Iran melintasi langit negara-negara Teluk. Dan hal itu memperkuat persepsi bahwa Teheran mampu membawa perang hingga ke pintu para pemerintah tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa insiden itu memperkuat dukungan regional terhadap kampanye Amerika Serikat dan Israel, karena negara-negara Teluk melihat secara langsung bahwa rezim Iran benar-benar mampu mengubah ancamannya menjadi kerusakan nyata. Saat ini, dengan berita tentang pengawasan Tiongkok dan intelijen satelit kembali menjadi sorotan, ketakutan itu semakin bertambah. Bukan hanya soal kemampuan untuk menyerang, tetapi juga kemungkinan untuk menyerang dengan lebih baik. Dan disinilah bagian paling sensitif dari seluruh cerita ini. Perang modern tidak hanya bergantung pada senjata, tetapi juga pada informasi.
Siapa yang tahu di mana kapal berada, pangkalan mana yang telah berpindah, landasan mana yang digunakan, baterai mana yang berpindah posisi, dan jendela logistik mana yang menjadi rentan. Sudah langsung mendapat keuntungan. Laporan dari Wall Street Journal yang diterbitkan hari ini memang mengarah ke sana, dengan mengatakan bahwa kemajuan jaringan satelit komersial Tiongkok dengan kemampuan untuk mengunjungi kembali titik yang sama beberapa kali dalam sehari membuat otoritas Amerika waspada. Ketika negara seperti Iran menghadapi tekanan angkatan laut, blokade, intersepsi kapal, dan kebutuhan untuk merespons dengan tindakan yang diperhitungkan, memiliki akses ke intelijen seperti ini membuat perbedaan besar. Perilaku Tiongkok di tengah ketegangan ini juga menarik perhatian. Reuters melaporkan pada 26 April bahwa Beijing menyatakan keprihatinan atas intersepsi paksa kapal Iran oleh Amerika Serikat dan meminta agar semua pihak menghindari eskalasi lebih lanjut, serta menciptakan kondisi untuk dimulainya kembali lalu lintas normal di Selat Hormuz. Persoalan politik di sini sangat serius. Di depan umum, Tiongkok berbicara tentang kehati-hatian dan negosiasi. Namun, dalam pemberitaan yang beredar, bayangan yang tersisa adalah dukungan tidak langsung yang jauh lebih berguna daripada pernyataan diplomatik. Minyak dibeli dari Iran, perlindungan politik ketika diperlukan, dan sekarang kecurigaan yang terus-menerus tentang dukungan melalui gambar dan intelijen. Itulah sebabnya pernyataan ini menimbulkan begitu banyak kegemparan di Teluk. Ini menunjukkan bahwa Teheran tidak bertindak sendirian di bagian paling strategis dari perang. Dan masih ada titik penentu lainnya. Hari ini, Axios menyoroti bahwa Tiongkok telah memasuki fase perang ini dengan cadangan minyak yang sangat besar yang diperkirakan oleh Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mencapai hampir 1,4 miliar barel pada akhir tahun 2025. Hal ini memberinya keuntungan besar di tengah guncangan energi global. Secara sederhana, sementara negara-negara lain kesulitan akibat ketegangan di Hormuz, Beijing masuk dengan pelindungan lebih, persiapan lebih matang, dan daya tahan lebih kuat. Hasilnya sangat berat bagi Teluk. Kekuatan yang sama yang dicurigai telah membantu Iran dengan intelijen juga muncul sebagai salah satu yang paling siap untuk menghadapi krisis energi yang disebabkan oleh ketidakstabilan ini. Pada kenyataannya, yang terlihat saat ini adalah situasi di mana Iran menggunakan tekanan maritim untuk menunjukkan kekuatannya. Amerika Serikat berusaha menekan kemampuan ekspor dan pergerakan Teheran serta Tiongkok muncul di latar belakang sebagai aktor yang mungkin membantu rezim untuk melihat lebih jauh, mengukur dengan lebih baik, dan melewati kekacauan dengan lebih sedikit penderitaan dibandingkan yang lain. Itu menjelaskan mengapa serangan presisi sangat menakutkan. Karena serangan itu tidak hanya dianggap sebagai hasil dari keberanian Iran saja. Serangan itu mulai dianggap sebagai hasil dari jaringan intelijen, citra, dan dukungan eksternal yang meningkatkan bahaya rezim, tepat pada saat Teluk mencoba menghindari ledakan yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, kabar bahwa Tiongkok memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Iran, yaitu informasi intelijen secara real-time, membuat raksasa Asia itu berbenturan dengan raksasa Amerika. Ketika rezim yang sedang tertekan mampu menyerang dengan perhitungan lebih matang dan membuat kawasan Teluk tetap waspada, yang secara langsung memengaruhi kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut, krisis ini tidak lagi hanya bersifat militer dengan Iran. Ini berubah menjadi guncangan strategis yang secara langsung melibatkan kemungkinan adanya pembalasan yang melibatkan Tiongkok. Beri like pada video ini, subscribe ke channelnya, dan di akhir nanti cek komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.